Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nasdem sudah berubah pikiran, tidak lagi menunggu PDIP untuk mengajukan hak angket. Inilah keberanian dari seorang Surya Paloh mengambil keputusan di situ. Walaupun PDIP agak maju mundur begitu kan ya untuk hak angket ini, padahal pertama kali ya dari kader PDIP yang menggaungkan hak angket ya, lalu kemudian 01 mereka juga ikut ya hak angket. Nah, sekarang kenapa 01 memperjuangkan hak angket? Karena ada dugaan-dugaan yang kemudian ya dugaan-dugaan yang kemudian dianggap sebagai kecurangan dan sebagainya. Maka ya, ini berubah sikap begitu. Ini adalah keberanian dari Partai Nasdem. Sehingga PDIP sekarang agak maju mundur. Saya nggak tahu maksudnya bagaimana begitu. Tapi yang jelas, PDIP kalau ingin menggaungkan hak angket, ya silahkan begitu. Saat yang PKS, terus PKB, terus kemudian Nasdem itu sebenarnya cukup syarat sudah untuk menggaungkan hak angket. Tapi nyatanya banyak sekali muncul narasi-narasi yang kemudian di masyarakat begitu kan ya, terutama di masyarakat yang mengatakan bahwa kenapa PDIP terkesan agak maju mundur. Padahal simpatisan dari seorang PDIP itu sudah banyak yang mengatakan bahwa wah, ini harus ada hak angket dan sebagainya. Kenapa kok baru sekarang? Ada apa? Nah, itu yang mesti kita pertanyakan betul begitu dari PDIP begitu kan. Karena nampaknya hari ini PDIP agak mulai gimana begitu kan untuk melihat sebuah realitas yang ada selama ini. Lihat saja. Menunggu ya dari PDIP untuk menggaungkan hak angket. Inilah keberanian yang saya kira PDIP harus banyak belajar kepada Partai Nasdem yang dianggap berani ini semua begitu kan. Bahkan satu sisi dari kader Nasdem sendiri mengatakan saya tidak akan menunggu hak angket dari seorang PDIP lagi begitu kan. Karena komunikasinya mungkin satu sisi sudah jelas begitu kan. Seperti apa yang disampaikan oleh Sugeng Suparwoto di situ begitu. Sudah jelas bahwa mereka tidak akan menunggu PDIP. Tetap mereka akan bangkit di situ ya. Tetap mereka akan memperjuangkan hak-hak mereka. Bagaimana nuansa-nuansa yang bersifatnya mungkin bersifat politis dan sebagainya, ini yang seharusnya kita lakukan begitu oleh kader PDIP, kader Nasdem itu sendiri. Akibatnya banyak sekali pro dan kontra, walaupun toh pada hakikatnya ada yang mengatakan bahwa hak angket ini akan tetap bergulir dan sebagainya begitu kan. Ya, inilah hak angket. Karena hak angket itu bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi ingin menemukan titik temu di situ begitu kan. Dari koalisi Anies Baswedan, dari koalisi perubahan, ya justru menggaungkan hak angket ini sebagai dugaan-dugaan yang kemudian ya yang dirasakan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat di situ begitu. Sehingga mereka bersatu begitu, hak angket menggaungkan hak angket di situ untuk menentukan arah dukungan ya kemana sebenarnya sih begitu kan, untuk bisa menjadi ajal bahwa demokrasi itu sedang baik-baik saja begitu kan. Tapi nampaknya sekarang lihat saja, karena semua angket ini dipimpin oleh fraksi di situ begitu, apalagi ketua umum. Saya kira nanti mungkin ya hak angket ini kalau misal PDIP tidak ikut, maka akan dipimpin oleh Partai Nasdem di situ begitu. Kita akan buktikan aja begitu. Bisa saja Pak Surya Paloh dan kawan-kawan begitu kan ya yang akan memimpin hak angket di belakang DPR. Bisa saja begitu kan. Karena nampaknya hari ini lihat saja realitasnya, masyarakat sangat-sangat 6,2% ya dari jejak pendapat banyak yang menggaungkan hak angket di situ begitu. Maka yang saya katakan tadi ya Surya Paloh cukup berani ketika mereka menggaungkan hak angket sebagai bentuk ya persembahan kepada rakyat Indonesia bahwa ada dugaan-dugaan atau nuansa-nuansa kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Maka ini sepakat semua begitu dari Partai Nasdem begitu kan. Jadi kenapa PDIP hari ini kok sikap dari seorang PDIP sendiri begitu kan ya agak gimana begitu kan. Nampaknya agak maju mundur ya, takut mungkin Harun Masiku datang tiba-tiba begitu. Berubah sikap Nasdem tak lagi tunggu PDIP untuk ajukan hak angket. Wow, luar biasa begitu kan ya. Dari Nasdem saja sudah mengatakan seperti itu begitu kan. Artinya masyarakat itu bahwa memang benar-benar ada
nuansa ya yang diduga lah begitu kan. Maka masyarakat mendesak kepada koalisi perubahan terutama dari Partai Nasdem begitu kan melihat dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Maka PDP kalau mau ikut ya silahkan begitu kan. Partai Nasdem melakukan perubahan sikap ya terkait pengajuan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di 2024. Jika sebelumnya menunggu PDP, kali ini Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan pihaknya akan tetap mendorong penggunaan hak angket tanpa melihat sikap fraksi Partai Banteng di parlemen. Enggak. Tolong garis bawahi, tanpa PDP pun Nasdem akan mengambil jalan hak angket, ujar ya Sugeng di gedung DPR RI Senayan. Ia menyebutkan langkah itu diambil karena dorongan untuk mengusulkan hak angket tak membutuhkan jumlah anggota dewan yang signifikan. Ya, hak angket itu relatif mudah sebetulnya 25 orang ya beda fraksi kan gitu. Cukup 2 fraksi saja lantas menandatangani untuk setuju maka mengajukan pada pimpinan DPR. Ia menjelaskan saat fraksi Partai Nasdem belum melakukan dorongan karena masih menunggu proses perhitungan sah dan legislatif Pileg 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU. Nantinya lanjut Sugeng fraksi Nasdem bakal melakukan dorongan secara signifikan setelah proses tersebut selesai 20 Maret 2024. Hak angket Nasdem jelas mengambil sikap kita menunggu ya dulu perhitungan dan kita merespon bagaimana ungkapan masyarakat ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu, tutur Sugeng ya. Bahkan ya banyak yang disuarakan oleh masyarakat luas maupun misalnya juga unsur kampus. Maka kita menghormati itu semua dan kita akan mengambil sikap angket imbuhnya. Bahkan sebelumnya politikus Partai Nasdem ya Saan Mustafa menyatakan 3 parpol koalisi perubahan akan mengajukan hak angket tapi menunggu sikap PDIP. Pasalnya, usulan penggunaan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 sekaligus partai PDIP Ganjar Pranowo. Seharusnya kan ini didorong di situ begitu kan. PDIP sekarang sudah agak mulai gimana begitu terkait dengan adanya situasi politik seperti ini begitu. Saya kira masih nuansa pemilu begitu, setidaknya kan kalau ingin menggaungkan hak angket ya silakan ditunggu di 01 begitu kan ya. Tapi nampaknya 03 tidak ada reaksi apapun, mungkin salah satunya ada yang tersandra atau bagaimana, tapi yang jelas kalau ini mau dilakukan ya silahkan begitu, bergandengan tangan bersama-sama untuk menjadi kekuatan, kecuali PDIP masuk angin. Saya nggak tahu begitu apakah PDIP masuk angin atau tidak. Simpatisan di belakang PDIP itu banyak yang mendukung hak angket begitu kan. Jadi kenapa? Apa susahnya coba kalau ini digaungkan, benar-benar digaungkan hak angket begitu kan? Maka yang saya katakan tadi bahwa kalau memang ingin menggunakan hak angket, ayo kita bersama-sama. Kan setidaknya kan seperti itu begitu. Pak Surya Paloh sangat luar biasa sekali loh begitu kan ya menggaungkan hak angket ini begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat sekarang ini begitu ya menginginkan dan aspirasi ini setidaknya diwakilkan oleh Partai Nasdem begitu kan untuk bagaimana nantinya hak angket ini tetap bergulir di situ. Sayang seribu sayang kalau ini tidak digunakan secara maksimal. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.